Qin Yi Chen juga tercengang. Di depan matanya, ada gunung yang menyala tinggi. Tetapi ketika mereka datang, mereka tidak mendaki gunung apapun. Qin Yi Chen tidak dapat melarikan diri ke arah yang salah. Bahkan jika menyimpang, mereka belum pernah melihat gunung ini. Yang membuat King of Star Peking semakin menakutkan adalah sosok yang galak berdiri di atas gunung. Saya melihat bahwa sosok itu bukanlah sosok manusia, melainkan seekor binatang buas berkaki 4. Binatang buas itu berwarna merah di sekujur tubuhnya, dan sepertinya membawa gunung di punggungnya. Dan gunung itu mengikuti naik turun, memuntahkan api dari waktu ke waktu, seolah-olah binatang buas ini membawa gunung berapi. Ini adalah binatang buas, pembantaian merah. Binatang buas, pembantaian merah, sangat menakutkan di era primordial, dan membunuh tak terhitung banyaknya, tetapi binatang buas ini tampaknya sangat lemah dan tidak memahami manajemen ras, hanya membunuh. Karena itu, setelah ratusan juta tahun, kalender Yuantian tempat mereka berada, tidak banyak pembantaian Qi, tetapi hanya ada satu di Taman Hewan Kerajaan Kaisar. Tetapi pada saat ini, pembantaian merah ini bercokol di puncak gunung, dengan mata merahnya menatap ke arah Star Picker King, termasuk Qin Yi Chen. Yang membuat Raja Star Chaser semakin menakutkan adalah Qi Slater tepat di depan matanya, dan napas mengerikan itu vertikal dan horizontal, tetapi dia tidak bisa merasakan vitalitasnya. Sang pemetik bintang tahu bahwa ini jelas bukan ilusi, pembantaian merah ini benar-benar ada. Sepertinya dia telah kehilangan nyawanya, tetapi kekuatan dahsyat dunia belum hilang. Itu adalah Kaisar Jiuyu. Pada saat ini, Wei Yuanxiang mendengar seruan lain. Saya melihat sosok yang terkait dengan kenyataan di puncak gunung lain. Sosok itu tampaknya hanya memiliki tubuh bagian atas, tanpa darah di wajahnya, dan tubuh bagian bawah mengambang dalam kabut. Kaisar Jiuyu. Kaisar ini benar-benar masih ada di dunia? Yuan. Wei Lingtian mengangkat kepalanya dan berteriak pada sosok lain di puncak gunung, ketakutan. Ini adalah kaisar dari klan Juju. Tanda tanya. Qin Yi Chen juga tiba-tiba terkejut. Legenda mengatakan bahwa naga itu memiliki 9 putra, dan Juya adalah yang ke-7. Saya melihat tubuh seperti naga dan harimau. Terutama kepalanya yang penuh keagungan, dan ada legenda, dan sangat menginginkan keadilan dan kebenaran. Bahkan tampaknya benar meskipun naga asli telah jatuh. Memancarkan liontin pintu dengan kepala harimau di gerbang banyak rumah penjara dari ras manusia atau berbagai lapangan berat hanya terbayang. Meskipun Jumei ini jelas bukan Dewa Jumei. Putra naga ke-7, temperamen yang menakutkan membuat Qin Yi Chen terus mundur. Meskipun Juma dan Leize termasuk dalam berbagai suku naga sejati dan harus dianggap sebagai nenek moyangnya. Tetapi Najuma tidak sedikit pun agung, tetapi cuek, tetapi tubuhnya sedikit jatuh, dan tampaknya langit dan bumi dapat meledak saat bergerak. Biarkan Qin Yi di mana Chen berani maju untuk mengidentifikasi satu sama lain. Sebuah gunung muncul ke segala arah, dan ada sosok-sosok mengerikan di setiap gunung. Bahkan ada banyak tokoh yang terkait erat dengan semua kaisar yang hadir. Tetapi pada saat ini, selain rasa takut, bagaimana bisa ada suasana hati di antara kekuatan besar? Tanda seru. Karena sosok ganas ini, mungkin spesiesnya berbeda, dan beberapa di antaranya belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan mereka hampir menghilang di masanya. Tetapi sosok-sosok ini, satu persatu, memiliki nafas yang luar biasa, dan tidak ada orang yang kalah dengan kekuatan kaisar. Hal yang paling menakutkan adalah sosok yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak menggeram. Apalagi berteriak, namun begitu cuek sehingga seolah menatap mereka tanpa emosi.
Di seluruh lembah, pada saat ini, hanya ada aliran dan mata air yang bergemericik, tampak putus asa. Dan bahkan Raja Pemetik Bintang pun panik saat ini. Tapi pemandangan yang paling menakutkan membuat mereka semakin tidak bisa dipercaya. Saya melihat gunung yang tinggi, awalnya kosong. Dan kekuatan mengira itu adalah cara hidup. Tetapi pada akhirnya, mereka melihat seekor singa pembohong tiba-tiba muncul di gunung yang tinggi. Singa gila mulai tumbuh dari tulang. Dan secara bertahap mengalami perdarahan, dan akhirnya secara bertahap muncul ekor kalajengking berayun di belakangnya, tajam dan berbahaya. Terima kasih, saudara. Wei Yuanxiang terhuyung-huyung. Dan terus mundur. Xie, saudara, adalah kekuatan singa dan kalajengking sebelumnya yang ditelan oleh arus. Suku singa dan kalajengking sangatlah kejam. Tidak hanya tubuhnya yang galak dan mampu melawan puluhan ribu ras, ekor mereka bukanlah ekor singa, melainkan ekor kalajengking yang sangat beracun. Meskipun klan singa dan kalajengking bermanifestasi sebagai dewa, bukan wujud manusia. Wei Yuanxiang dapat merasakan bahwa ini adalah kekuatan besar klan singa dan kalajengking yang berbicara dengannya beberapa saat yang lalu. Kekuatan klan singa. Kekuatan klan singa dan kalajengking ini muncul dari udara tipis, berubah dari kerangka menjadi dewa, tetapi hanya dalam beberapa napas, sepertinya baru saja ditelan oleh aliran. Dari seorang kaisar yang hidup, berubah menjadi kerangka, tetapi semuanya terbalik. Itu dia. Dan hanya karena dia merasa bahwa kaisar singa dan kalajengking adalah sesama dawei sebelumnya. Wei Yuanxiang menjadi lebih takut. Seorang kaisar yang baik dan kekuatan besar, meninggal karena kesetiaan dalam sekejap, dan sekarang dia berdiri di depannya dengan tidak peduli. Memperlambat kemundurannya. Pemandangan ini terlalu luar biasa dan terlalu menakutkan. Rao adalah sekelompok kekuatan besar yang telah melihat angin dan ombak yang terhitung jumlahnya. Dan bahkan mengalami perjuangan kekaisaran terakhir, tetapi mereka tidak pernah mengalami pemandangan yang begitu putus asa. Bahkan jika kuncinya adalah pertempuran antar kaisar. Bahkan jika kaisar masing-masing klan memiliki kekuatan alam kaisar untuk bertarung, itu juga kekuatan yang terlihat, tetapi aliran yang membunuh orang dalam sekejap ini tidak dapat diketahui. Bergabunglah untuk membunuh. Meskipun sosok di gunung tidak mengatakan sepatah kata pun atau bahkan merasakan sedikit pun vitalitas, itu seperti boneka, tetapi tidak ada vitalitas. Yang tidak berarti tidak ada bahaya. The King of Star Picking berteriak, streaming sangat cepat. Jika Anda menunda, mereka tidak akan dapat menghabiskan umur mereka. Membunuh. Terima kasih saudara, kamu mengalahkan. Pada saat ini, semua yang diperkasa harus melepaskan keluhan mereka, dan membunuh kekuatan besar klan singa dan kalajengking. Apalagi klan singa dan kalajengking, yang bersahabat dengan mereka beberapa saat yang lalu. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa gerakan Wei Yuanxiang cukup sulit. Tetapi tiba-tiba palem surgawi Wei Yang diledakkan ke arahnya. Kekuatan telapak tangan ini sangat berat, seolah-olah dia ingin menamparkan Qin Yichen ke arah aliran yang deras, biarkan ditelan. Ketiang Xuan sangat marah saat melihat ini, saya bukan anjing tua. Apakah Anda masih berselisih? Wei Yuanxiang juga memiliki ekspresi ganas di wajahnya, siapa yang bertarung denganmu, jangan lupa. Ini sedikit yang membuatku merasa buruk. Dewa telapak tangan Wei Yang Tianluo, Wei Huang, meskipun telapak tangan ini diblokir. Aliran di belakangnya juga akan mengejarnya. Wei Yuanxiang ingin membunuh Qin Yichen. Untungnya, Qin Yichen bersiap untuk sementara waktu. Baru saja, matanya berkedip dalam ruang dan waktu.
Ketika dia melihat pemandangan ini, saat berikutnya, bayangannya bergerak dan waktu dan ruang terbatas, tetapi dia terjebak melalui lapisan ruang dan waktu. Pada saat ini, kekuatan besar seperti pemetik bintang telah membunuh suku singa dan kalajengking, tetapi sosok di atas gunung tidak meledakkan mereka. Kekuatan tokoh-tokoh ini tidak lebih lemah dari mereka. Dalam sekejap, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. Qin Yi Chen lolos dari telapak tangan surga Weiang, tetapi pada saat bergerak ruang dan waktu, dia melihat mata air mengalir deras. Berubah menjadi arus deras, sudah mendekatinya.